Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali buat para subscriber dan para penonton di channel YouTube saya, yaitu di Cara Hidup. Mohon maaf kalau misalkan agak lama saya bikin konten lagi karena berhubung banyak kegiatan ya dalam rangka menyambut HUT RI ini yang ke-77 tahun. Nah, yang jelas untuk bangsa dan negara kita harus siap untuk melakukan apapun yang terbaik, ya enggak? Oke, kali ini saya akan membahas seperti biasa, baik itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan selama saya terjun ke dunia marketing, terus pengalaman-pengalaman hidup di bidang apapun, dan pengalaman-pengalaman tentang dunia entertain dan segala macam yang saya rangkum dalam channel YouTube, yang tidak saya lebihi dan tidak saya kurangi dan juga tidak melangkahi teori-teori dan materi-materi yang dah dibuat oleh para pakar-pakar marketing yang pernah ada di dunia ini. Oke, kali ini yang akan saya bagikan ke kawan-kawan tentang cerita bagaimana sih keadaan marketing atau sales atau si penjual di masa dulu dibanding dengan masa sekarang, supaya cerita ini bisa memotivasi teman-teman lebih mensyukuri lagi ketika saat sekarang ini menekuni hal ini, bahwa ternyata kalaupun sekarang merasa kesulitan, merasa banyak kendala, ternyata dulu zaman dulunya itu lebih banyak. Yang jelas sih memang seperti itu. Kalau zaman dulu pasti apa-apa semuanya terbatas lah ya. Nah, jadi kita langsung aja biar enggak terlalu panjang videonya. Jadi di masa 2001 itu sekitaran waktu itu saya masih umuran belasan tahun, dan waktu itu saya baru tamat sekolah kan, tapi saya sudah terjun dunia marketing. Situasi dan kondisi pada saat waktu itu marketing itu sangat terbatas. Selain media untuk pembelajaran, terus sarana tidak seperti sekarang lah. Kalau sekarang mungkin di Google, di YouTube, di mana-mana itu sudah banyak sekali kan. Kalau dulu tuh kita belajarnya hanya mengharapkan dari buku atau tabloid. Itu pun tidak semua orang punya, karena kalau udah tabloidnya tentang dunia marketing dan bisnis itu sangat mahal sekali. Nah, jadi ketika waktu saya mulai menekuni pekerjaan sebagai seorang marketing, ya mengalir, bahasanya tidak ada basic, tidak ada suatu pembelajaran, training dan lain-lain, sehingga apa yang saya dapatkan itu berdasarkan real apa yang saya alami, sehingga menjadi sebuah pengalaman. Nah, itu tergantung lagi bagaimana cara kita berpikir, mindset kita. Karena teman-teman saya juga banyak mengalami hal seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak mengarahkan apa yang kita dapatkan berdasarkan pikiran kita, maka barang itu tidak akan jadi berkembang. Nah, untungnya saya sangat bersyukur diberikan pemikiran yang sangat luas oleh Sang Pencipta, sehingga ketika saya dapat pengalaman, saya selalu memikirkan, saya selalu mempelajari. Nggak saya langsung buang, nggak saya langsung istilahnya menyerah dan lain-lain, tapi selalu saya pelajari bagaimana ini bisa terjadi, terus kedepannya seperti apa, terus kenapa harus seperti itu. Nah, makanya ketika saya mengalami dunia marketing pada saat waktu itu sangat terbatas, saya langsung menganalisa diri saya sendiri dengan berdasarkan pengalaman saya tanpa ada teori dan materi dari pihak lain. Sehingga itulah alhamdulillahnya ketika saya terus berjalan menekuni dunia marketing itu, maka saya terus mendapatkan ilmu-ilmu secara otodidak alamiah
walaupun mungkin bagi pakar marketing itu sesuatu yang tidak berdasarkan teori ya, tapi apa yang saya rasakan itu berdasarkan pengalaman kenyataan. Nah, sehingga ketika saya sampai di masa marketing itu sangat mudah sekali seperti sekarang ini, bagi saya, waduh, sangat bersyukur ya kalau teman-teman saat ini menekuni dunia marketing. Apapun segala-galanya sudah mudah didapatkan ketimbang di zamannya saya pada saat waktu itu. Nah, makanya buat teman-teman, kalaupun seandainya sekarang teman-teman ingin menekuni dunia marketing di zaman sekarang ini, apalagi untuk 10 tahun akan datang ya, saya yakin kesulitan yang teman-teman dapatkan di lapangan tuh hanya ada pada diri teman-teman, tapi bukan ada faktor dari luar. Jadi marketing ini kan kendalanya ini kan ada dua. Satu faktor dari luar, satunya dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri itu seperti kita ada ngerasa malas, ada rasa gengsi, ada rasa yang selalu menghantui diri kita lah kan. Nah, kalau faktor dari luar tuh ya seperti fasilitas, alam, cuaca, terus image dan lain-lain kan. Nah, kalau misalkan faktor luar di zaman sekarang ini, saya rasa udah sangat boleh dikatakan mudah sekali buat kita kuasai dan kita kendalikan. Tapi kalau faktor dari diri kita sendiri itu yang sangat sulit. Bagaimana caranya kita mengatasi faktor dari diri kita sendiri? Nah, itu kita harus perlu banyak-banyak mendapatkan cerita dari orang-orang yang pernah mengalami hal seperti itu ya, seperti saya. Bukan promosi supaya nonton channel saya terus ya, tapi memang seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak tahu. Jangan kita cepat mengadopsi sebuah film sehingga kita mudah untuk mengikuti gaya hidup dalam film itu, tapi yang mana itu semua dibuat secara skenario untuk supaya menarik. Tapi kalau yang namanya pengalaman, terkadang seperti ini sulit buat kita untuk pahami, kita pelajari dan kita ambil manfaatnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai gambaran teman-teman kalau seandainya saat sekarang mungkin teman-teman pengen terjun ke dunia marketing, ataupun saat sekarang ini teman-teman bekerja di manapun berada, apa yang saya ceritakan ini ada hubungannya juga pasti. Kenapa sih bilang ada hubungannya ya? Karena ini berkaitan dengan tatanan cara hidup apa yang mudah kita dapatkan di zaman dulu dan zaman sekarang. Tidak terlepas dari dunia marketing atau di dunia lain. Nah, mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, gambaran secara umum manfaat dari kita membahas dan menganalisa apa sih kendalanya dulu, seperti apa menjadi marketing dan dibandingkan dengan sekarang. Untuk selanjutnya nanti video-video yang akan saya upload tentang bagaimana situasi dulunya dengan situasi sekarang. Oke, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah share dan yang sudah like. Saya hanya bisa mendoakan teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki dan selalu diberkahi, baik teman-teman, baik keluarga teman-teman dan lain-lain. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.